Halo happy people, jumpa lagi dengan saya Ruben Saragih dalam channel Happy You. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya sahabat mengikuti cerita happy berikutnya. Sahabatku, tahun ini terasa sangat istimewa. Mengapa? Karena di awal tahun ini kita bukan hanya masuk dalam tahun yang baru, namun juga era yang baru. Banyak di antara kita yang menyebutnya dengan istilah new normal. Bahkan Juli kemarin pemerintah merevisi dengan istilah new habit, kebiasaan baru. Tentu kita semua menyadari 6 bulan terakhir ada banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang gak pernah kita bayangkan muncul ketika krisis ini belum terjadi. Contoh, kemana-mana kita jadi sering cuci tangan, kita pakai masker, face shield ya. Bahkan kebiasaan lama kita zaman dulu waktu kita masih kecil berjemur, hari ini kita lakukan kembali. Nah sahabatku, ada satu kebiasaan yang cukup ekstrim, yakni bekerja dari rumah atau work from home. Ketika kebijakan ini dilakukan bahkan di seluruh dunia, kita semua berharap, mudah-mudahan tercipta yang namanya work-life balance. Tentu kita masih ingat ketika kita bekerja dari kantor, hampir sebagian besar waktu kita hanya dilewati untuk pekerjaan. Berangkat dan pulang udah minimal 2 jam. Total minimal 10 jam kita lewati hanya untuk pekerjaan. Jadi kita semua berharap semoga dengan adanya WFH ini maka work-life balance atau keseimbangan bekerja dan hidup akan tercipta. Apakah itu terjadi? Ternyata tidak sepenuhnya benar sahabatku. Banyak rekan-rekan saya di luar sana mereka curhat. Justru pada saat WFH inilah mereka menjadi tambah sibuk. Pekerjaan bertubi-tubi datangnya tidak pernah selesai. Bahkan antara pekerjaan dan urusan pribadi menjadi campur aduk. Pekerjaan kadang dibawa sampai ke tempat tidur. Jam 8, jam 9 malam kadang atasan masih ngajak meeting ya. Dimana akhirnya membuat kita bukan yang lelah secara fisik tapi juga psikis. Bahkan di Amerika sana hari-hari ini muncul satu istilah sahabatku yang disebut dengan WFH fatigue. Kelelahan karena bekerja dari rumah. Untuk itulah dalam cerita happy kali ini kita akan bahas apa sih bedanya kerja keras dan kerja cerdas. Jangan-jangan selama 6 bulan ini kita terjebak sama yang namanya kerja keras. Banyak orang menganggap kerja keras itu adalah produktif. Tapi ternyata hal itu keliru dan kita perlu bahas kali ini. Apa bedanya kerja keras dan kerja cerdas? Untuk mudahnya saya akan sampaikan sebuah ilustrasi sederhana tentang lomba di sebuah desa yang diadakan setiap tahun. Juaranya adalah mereka yang paling banyak menebang pohon. Lomba diadakan sepanjang 4 jam saja. Seperti biasa, sang juara bertahan ditantang oleh penantangnya. Dan kali ini penantangnya sungguh-sungguh di luar dugaan. Dia seorang pemuda kurus kering ya, jauh berbeda dengan sang juara bertahan yang badannya luar biasa besar, tegap ya. Dan dia juga didukung oleh begitu banyak penonton yang hadir hari itu. Juara bertahan ini sudah bertahun-tahun tidak terkalahkan sahabatku. Ya, ketika lomba dimulai ya, kades meniupkan peluit, semua orang bersorak ya, menyemangati tentunya sang juara. Sang juara mulai menebang pohon, begitu pula dengan sang penantang. Setelah 4 jam berlalu, lomba dinyatakan selesai. Dewan juri menghitung pohon yang ditebang oleh sang juara dan sang penantang. Dan di luar dugaan sahabatku, jumlah pohon yang ditebang oleh sang penantang jauh lebih banyak dibandingkan oleh sang juara. Kok bisa? Secara fisik kita tahu dia sangat kecil, tentu tenaganya tidak ada. Support dari penonton pun hampir dikatakan tidak ada. Tapi mengapa justru sang penantang bisa menebang pohon jauh lebih banyak dibandingkan sang juara bertahan? Selidik punya selidik berdasarkan pengamatan selama lomba. Ternyata sang penantang sadar diri. Dia tahu dirinya tidak ada apa-apa dibandingkan sang juara bertahan. Untuk itu dia tidak mau hanya mengandalkan kerja keras, tapi dia juga selingi dengan kerja cerdas. Jadi setiap 1 jam setelah dia menebang pohon, dia sempatkan waktu 5 menit untuk mengasah kampaknya. Jangan lupa Stephen Covey pernah mengingatkan kita dalam 7 Habit. Habit yang terakhir dikatakan sharpen the saw, asah gergajimu. Kadang di tengah kesibukan kita melakukan pekerjaan rutin kita jadi lupa yang namanya kerja cerdas. Kita lupa mengasah kampak atau gergaji kita. Seperti sang juara bertahan tadi.
Mungkin kita penuh semangat, mungkin kita penuh energi. Tapi jangan lupa sahabatku, kerja keras tidak cukup untuk memastikan kita bukan hanya produktif, tapi juga sehat dan bahagia. Survei mengatakan bahwa ketika kita melakukan 2-3 pekerjaan per hari, maka biasanya kita akan selesaikan 2-3 pekerjaan juga secara sempurna. Namun ketika pekerjaan kita tambah dari 4-10 pekerjaan per harinya, maka ternyata hasil yang dikerjakan secara sempurna justru semakin kecil, yakni hanya 1-2 pekerjaan. Dan ketika kita tambah lagi 11 ke atas pekerjaan sampai sehari, maka ternyata tidak ada satupun hasil pekerjaan yang diselesaikan secara sempurna. Jadi hati-hati sahabatku, jangan sampai terjebak hanya bekerja keras. Untuk itulah hari ini kita akan bahas yang namanya kerja keras dan kerja cerdas. Untuk mengikuti selanjutnya, ikuti serial kedua dari kerja keras versus kerja cerdas. Tetap bahagia, tetap sehat sahabatku. Terima kasih.